Selamat pagi. Sebelum aku mulai sharing, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini kami bisa berkumpul bersama berdoa dengan umat-Mu Tuhan. Kami mau memulai hari kami dengan firman-Mu Bapa. Tuntun kami Tuhan untuk mendengar dan siapkan hati kami Bapa untuk kami bisa menerima firman-Mu dengan supaya berbuah Tuhan dalam kehidupan kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Oke, selamat pagi. Jadi, sekali lagi akan selalu diucapkan terima kasih udah em, mengundang aku untuk sharing di ODP pada pagi hari ini. Dan aku kemarin baru aja di WhatsApp, kemarin atau tadi pagi ya? Kemarin ya mungkin ya, baru aja di WhatsApp. Oh ya, isi ODP ya, karena waktu itu aku harus berganti jadwal dan bertanya deh, merenungkan sama Tuhan ya, apa yang mau di share ya. Em, aku teringat kemudian Roh Kudus kayak mengingatkan aku sama satu interaksi antara aku dengan salah seorang adik dari Abayut. Kita kebetulan dalam satu kampus yang sama, terus kita saling bertukar pengalaman aja gitu kan. Aku dulu sebagai alumni dari kampus aku aja mengalami apa saja, dan dia yang sedang menjalani kampusnya dia sekarang, apa aja yang dia alami. Terus tiba-tiba dia agak menunduk termenung gitu kan. Terus um, habis itu dia mau nanya kepada aku gitu, Kak, pernah nggak sih merasa bahwa kakak tuh memilih jurusan yang salah atau pilihan yang salah? Itu pertanyaannya cukup, buat aku tuh cukup profound. It's very kena di aku. Dalam artian aku pribadi sudah cukup yakin sih dengan apa yang aku pilih gitu. Karena aku pribadi melewati proses di mana Tuhan memberikan kesempatan yang cukup luar biasa untuk aku bisa memulai banyak hal dalam hidup aku di usia muda aku. Memulai dengan yakin, memulainya bersama dengan tuntunan pemuridan, tuntunan komsel, dan terlebih aku juga dituntun untuk lebih banyak berdoa. Dan singkat cerita aku menemukan jawabannya untuk aku pribadi gitu kan. Tapi pertanyaan seperti ini kan bukan pertanyaan satu orang saja gitu kan, dan banyak sekali pertanyaan di luar sana. Aku rasa juga tidak terkecuali orang-orang yang ada di gereja juga gitu kan. Berapa banyak jemaat kita, kira-kira ada 150 orang, atau kalau kita menghitung bersama dengan teman-teman dari domain 500 orang plus plus. Berapa banyak kira-kira orang yang bertanya hal yang demikian juga gitu. Mungkin bukan bertanya soal jurusan gitu, mungkin bertanya soal, oh ya, apakah pilihan hidup aku tuh eh, bener gak ya gitu. Sesuatu yang hal yang sudah aku pilih di masa lalu itu bener gak ya. Jadi aku aku coba merenungkan, dan aku mendapati bahwa itu pertanyaan yang lumrah gitu. Karena yes, ada dalam kehidupan kita ada masalah-masalah atau uh, bagian dari kehidupan kita yang dijawab bisa lebih mudah gitu kan. Karena sifatnya ada prinsip, sifatnya nilai-nilai gitu kan. Kita uh, kalau kita membahas soal dosa, itu udah hal yang prinsip. Dosa udah mutlak gitu, jangan dilakukan. Keselamatan adalah prinsip, percaya sama Tuhan kita selamat gitu. Dan kira-kira apalagi tuh yang kira-kira yang udah hal yang prinsip. Oh ya, mengasihi itu juga adalah prinsip, itu yang undebatable. Jadi kalau kita nggak ada itu ya udah salah gitu kan. Tapi ada bagian yang dalam kehidupan kita yang kompleks, banyak hal yang kompleks bahkan gitu. Contoh misalnya temen aku tadi gitu kan, jurusan yang dipilih itu salah atau enggak gitu. Atau perusahaan nanti yang sedang di-apply sama teman-teman usia aku ini yang lagi mencari pekerjaan, ini bener atau enggak perusahaannya. Atau lagi aku juga dengar-dengar ada yang pindah kota karena dia harus bekerja, kotanya bener nggak yang pilihannya gitu. Atau banyak orang di sini yang merantau kan, apakah pernah merasakan hal yang juga sama gitu kan. Pertanyaan-pertanyaan itu akan selalu ada. Apakah jawabannya serta merta benar atau salah atau enggak gitu kan. Enggak juga kan, itu kan satu hal yang kompleks ya. Satu hal yang kita perlu
renungkan bersama. Nah, masalahnya kadang-kadang kita tuh dalam masa-masa kehidupan kita, pertanyaan ini akan selalu muncul, dan ada masa-masa di mana kita mungkin belum diselamatkan oleh Tuhan ya gitu ya, atau mungkin kita belum lahir baru, atau kita belum dimuridkan atau belum berkomsel, kita terpaksa harus memilih keputusan di hari itu juga. Mau nggak mau kehidupan harus terus berjalan, mau nggak mau kita harus terpilih. Jadi itu kenapa kita kemudian nanti di hari-hari kemudian, pas kita udah dimuridkan, pas kita udah di komsel, pas kita udah lebih baik waktu luang untuk mulai merenungkan, tiba-tiba ada rasa itu, langsung mulai merasakan kayak, oh bener gak ya? Aku udah di sini nih, tapi bener gak ya gitu? Jurusanku bener gak ya? Udah dijalanin soalnya kan. Tuh. Aku jujur, aku kalau teman-teman sedang merasakan hal yang demikian, aku jujur sangat apa yang aku rasakan, aku sangat berempati dengan teman-teman semua, bapak ibu semua yang merasakan hal yang demikian, karena memang nggak mudah ya gitu kan. Itu keputusan yang selalu ada 24 jam kali 7 gitu kan. Dan jika itu terjadi dan kemudian itu kembali lagi dipertanyakan dalam pikiran, gimana ya caranya ya? Untungnya firman Tuhan selalu ada untuk menjawabnya. Kalau kita buka di Yohanes, aku dapat dari Yohanes 14 ayat 16 sampai 17. Firman-Nya bilang begini, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolongnya dengan P gede, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak bisa melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam dalam kamu. Dan aku setuju dengan firman ini, Roh Kudus selalu jadi penolong buat kita. Tapi coba kita mulai melihat bagaimana Roh Kudus bekerja gitu kan. Roh Kudus bekerja kalau kita boleh egois gitu, misalnya kita egois sedikit, boleh nggak sih Roh Kudus? Aku pengen sesekali jawabannya langsung semua dari A sampai Z, boleh nggak? Kalau misalnya ada roadmap gitu kan, ada peta kehidupan aku dari A sampai Z, dari aku lahir sampai aku meninggal, boleh nggak dibentangin untuk aku lihat gitu kan? Oke. Jadi begini ya arahnya, yang mau ke sini ya Roh Kudus ya. Oke. Oh, ntar aku akan berakhir di sini. Oke, siap. Kalau kita boleh egois, kita pengen begitu kan sebenarnya gitu. Biar lebih clear gitu. Tapi that's not how it works kan. Dalam artian saat kita mendengar kata penolong, kita menyelesaikan semua dari A sampai Z, dan kita harus mengikuti ritme yang seperti itu gitu. Di ego kita pengen menyiapkan diri kita, atau ego kita pengen membuat diri kita berada di ritme yang lebih cepat. A sampai Z, kalau bisa di akhir aku sudah tahu supaya aku mau ngapain. Tapi itu satu hal yang egois buat kita. Sejujurnya Roh Kudus bekerja step by step, selangkah demi selangkah, hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, disingkapkan. Dan kemudian pertanyaan itu yang tadi kita tanya, pilihan aku benar atau enggak ya? Dijawabnya mungkin nanti, mungkin besok gitu kan, mungkin bulan depan, mungkin tahun depan, mungkin nanti pas kita punya anak, atau mungkin nanti anak kita udah gede, atau kita udah kakek-kakek, ternyata begini ya aku mau lakukan buat saya gitu kan. Kita nggak punya kontrol atas itu gitu. That's how it works. Itu yang bagaimana ritmenya Roh Kudus gitu. Terus gimana gitu kan? Apa yang kemudian bisa menenangkan buat teman-teman semua? Aku ngerenungin itu kan. Kenyataannya adalah itu, terus bisa, oke, gimana? Kalau denger itu juga kayak, apa bagian dari yang menenangkan untuk orang-orang ini semua? Kemudian kita coba deh merenungkan bagaimana kalau kita ingat kembali bagaimana Roh Kudus bekerja, walaupun selangkah demi selangkah. Tapi kalau kita coba track back dari langkah-langkah itu, kita kumpulin dari semua satu langkah demi satu langkah yang kita semua pernah lakukan, kita kumpulin dari itu semua, dikumpulkan menjadi ribuan mungkin keputusan dituntun oleh Roh Kudus.
aku jadi ngebayangin begini, mungkin Matt, hal yang bisa membuat aku tenang adalah, atau buat teman-teman bisa tenang adalah, ini seperti, oke, mungkin aku nggak bisa kembali ke kepada pertanyaan teman aku, apakah pilihan aku benar atau salah gitu kan. Aku nggak bisa jawab itu pasti kan. Aku nggak bisa jawab itu kepada dia, oh kamu sudah pilihan yang benar atau kamu sudah pilihannya salah. Itu sesuatu yang Roh Kudus, adalah sesuatu yang akan dijawab oleh Roh Kudus itu sendiri gitu kan. Aku nggak bisa menggantikan Roh Kudus untuk dia gitu. Tapi yang aku bisa bilang adalah begini, selama kita hidup bersama dengan Roh Kudus, ini seumpama kita punya sahabat. Aku pribadi punya seorang sahabat yang aku udah dekat dari sejak SD. Sejak aku umur 7 tahun aku bersahabat dengan dia, dan sampai sekarang gitu kan. Ya kita tumbuh besar bersama gitu kan, dan kalau ada masalah aku curhat ke dia, tapi dia selalu ngomong gitu kan, ya kalau kalau lo curhat ke gua Van gitu kan, gue coba bisa ngasih lo begini, jawaban begini, tapi ya nggak bisa jawaban konkret juga. Kadang gue juga nggak tahu apa apa jadi jawaban dari masalah lo gitu, karena gue pun juga nggak tahu gimana caranya gitu. Tapi aku nggak pernah sekalipun merasa jawabannya dia ataupun ketidaktahuannya dia mengganggu aku gitu. Aku cukup tenang karena aku eh, cukup dengan bersama dengan dia aja gitu, duduk sama dia ngobrol gitu aja. Jawabannya entah nggak tahu, solusinya apa juga belum tahu juga gitu kan. Tapi pada hari itu aku tenang gitu karena aku sedang duduk bersama dengan best friend aku, dan di hari itu mungkin di berapa jam kita ketemu, 2 jam kita ketemu, kita bisa tenang. Habis itu kemudian lanjutin perjalanan berikutnya gitu. Dan I think itu yang harusnya jadi point of view kita. Kayaknya kita terlalu terbiasa untuk memaksakan Roh Kudus jawaban seperti seolah-olah Google Maps gitu. Roh Kudus tuh Google Maps ya, kayaknya gimana Roh Kudus abis ini jalan ke kiri atau ke kanan, A atau B. Mungkin udah saatnya kita mulai melihat hal yang lebih kedalaman lagi untuk melihat Roh Kudus itu beneran sebagai punya hubungan penolong, sebagai seorang sahabat gitu kan, sebagai seorang pribadi yang benar-benar hidup, bahwa kehadirannya dia itu sendiri adalah ketenangan buat kita gitu. Dan bagaimana dia nanti akan menjawabnya itu adalah sesuatu hal yang menjadi hak prerogatifnya Roh Kudus. Saat itu dijawab, oh ya bagus, kalau nggak dijawab ya nggak apa-apa gitu. Karena aku percaya di saat aku menyerahkan hidup aku, pikiran aku untuk dituntun oleh Roh Kudus, aku percaya itu adalah hal yang terbaik, dan aku tenang oleh karena itu gitu. Kalau aku bisa narik metafora mungkin gitu kan. Itu seperti sahabat, seperti sedang berada dalam kehadiran seorang sahabat, duduk bersama. That's okay. Aku mungkin nggak ngerti bagaimana kepastian dalam kehidupan aku di hari-hari ke depan, tapi as long I'm sitting with Holy Spirit gitu kan, aku tenang. Jadi itu yang aku coba renungkan, dan aku waktu itu kayaknya juga sempat sampaikan itu kepada si adik ini, dan aku berdoa untuk dia juga, dan mungkin juga teman-teman mungkin kalau punya teman atau jiwa yang sedang dilayani gitu kan, ya kita nggak bisa bilang oh jawaban kamu oh bener kok, oh salah kok, mungkin kita nggak bisa jawab itu, tapi kita bisa bilang sama kamu menyerahkan segala keputusan kamu kepada Tuhan. Aku yakin setiap keputusan kita yang kalaupun itu nanti salah, Tuhan bisa berubah itu menjadi, Tuhan bisa olah itu menjadi sesuatu hal yang baik untuk kita semua. Oke, jadi kira-kira itu sih dari aku. Jadi kita coba ubah perspektif itu ya. Jadi instead of kita bertanya-tanya, oh ya apakah salah milih, apakah aku harus keputusan aku harusnya A atau B, kita coba stop berpikir begitu dan coba serahkan aja. Oh ya, ngomong aja kepada Tuhan kalau aku serahkan keputusan aku masa lalu ini kepada tanganmu gitu, dan aku percaya engkau sendiri yang akan membuatnya menjadi sempurna. Oke, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tuhan, terima kasih Bapak untuk Roh Kudus-Mu Tuhan yang menuntun kami hari demi hari. Bapak, ampuni kami jika kami
memaksakan ritme kami Tuhan. Kami ingin disingkapkan kepada sesuatu hal yang bahkan pikiran kami pun nggak bisa comprehend, nggak bisa mengerti Bapak. Kemanusiaan kami tuh nggak bisa mengerti akan rancangan-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Oleh karena itu kami menundukkan diri kami untuk percaya kepada tuntunan-Mu hari demi hari, selangkah demi selangkah Tuhan. Dan kami percaya Bapak, sekalipun Tuhan mungkin di mata kami Bapak, kami melihat wah ini terlalu pendek langkah ini ya, oh nggak tahu ini dibawa kemana, tapi kami percaya, kami merasakan suatu kedamaian sejahteraan yang begitu besar oleh karena kami tahu bahwa apapun itu langkah itu kemana kami dibawa Bapak, itu karena Engkau sendiri yang bawa Tuhan. Kami tenang Bapak, karena kami percaya setiap rancangan-Mu, setiap tuntunan-Mu Tuhan akan membawa kami kepada rancangan damai sejahtera dan bukan kecelakaan Tuhan. Terima kasih Bapak atas pagi hari ini, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.